Upacara peringatan Hari Pahlawan Jumat 10 November 2023 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin memasuki lapangan upacara. Hormatan kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Labur, upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Jumat 10 November 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan. Siap gerak, luruskan, lurus, langkah tegap maju, jalan. Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh peserta upacara.
Pendidikan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pesan pahlawan nasional Muhatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanya sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa ini respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar berdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tut puri handayani, di memberi dorongan. Pesan pahlawan nasional R.A. Kartini. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintas gunung, keberatan dan kesusahan. Aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita semua mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah anak-anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Made of Genre. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, beserta karyawan SD Negeri 1 Kradenan yang sangat saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat taufik hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan HAMR dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian, di sini saya akan membacakan mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1945
terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabe, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober 1945. Kematian Jenderal Malabe ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabe, yaitu Mayor Jenderal Eric Carden Robert Matsek, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara, AFME dan administrasi NIKA, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, udara apabila orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Selama ini lebih kurang. Medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkan tidak sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara tak menyerah yang ditunjukkan oleh rakyat Surabaya, membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Selanjutnya, tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang kita. Beberapa pahlawan nasional yang memiliki andil dalam pertempuran itu di tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gubernur Suryo, Bung Tomo dan Mustopo. Itulah pahlawan-pahlawan nasional yang memiliki andil besar dalam pertempuran di Surabaya. Kiranya itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan berkenaan dengan mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Ya Allah yang mengatur peredaran zaman, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surgamu dan sebaik-baik ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan dengan dia memerangi kemiskinan dan perangan. Ya Allah, Maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan peran para pahlawan yang penuh tulus ikhlas yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas sebagai bentuk balas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas tanpa batas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, Republik kami kini berada di tahun politik. Sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemimpin yang terbaik, bimbing kami dengan kesempurnaan petunjuk dan taufik. Semoga perpecahan dan perselisihan mampu kami tampik. Anugerahi pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan peran spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, terbangun harmoni dalam keindahan kolaborasi dan toleransi. Hindarkan semua gangguan, bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Semoga semua kekhilafan kami dan para pahlawan kami Engkau ampuni. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Penghormatan kepada Pembina Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada pembina upacara, hormat, break, break. Pembina Upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Dibubarkan.